Oke, teman-teman ya, jumpa lagi dengan kami tentunya masih di Melia Motor. Pada kesempatan kali ini di sini saya sedang kedatangan motor PCX. Di sini ada kendala yaitu pada bagian double starter yang nggak berfungsi ataupun nggak connect. Oke, langsung saja kita akan coba teman-teman ya. Di sini untuk starter dia nggak connect. Oke, coba rem ya. Oke ya, di sini di starter nggak bisa. Dan bunyinya hanya cetik-cetik. Bentar. Di sini bunyi cetik-cetik pada bagian relay. Relay kaki 5 di sini dia bunyi. Oke ya, kita starter, kita coba. Di sini bunyi pada bagian relay. Dan di sini kita pegang juga dia ada suara pergerakan pada bagian relay. Berarti intinya di sini untuk jalur. Oke. Dah. Oke, intinya di sini untuk blur. Intinya jalur pada bagian apa ini, switch rem sampai menuju ke tombol starter hingga menuju relay dia aman. Karena kenapa? Pada bagian relay kaki limanya di sini dia sudah berfungsi pada waktu di double starter. Intinya di sini yang nggak connect yaitu pada bagian sini. Kita carinya pada bagian sensor 3 pas, pada bagian kabel 3 pas yang disepul, yang kabel 3 itu ya teman-teman ya, dia nggak connect biasanya. Berarti kita akan coba dulu, kita akan cek di sini. Oke, pada bagian tombol sudah connect. Kita yang langkah pertama pada motor PCX ini yang kita akan telusuri pada bagian sini, soket pada apa ini, ECU ya teman-teman ya, soket pada ECU yang 3 pas ya, yang 3 pas ini kita akan cek ngapa soketnya dia leleh, kotor atau gimana. Nah, ini keadaannya kan seperti ini kalau PCX ya. Kita repot untuk membuka bodinya, ya nggak repot, cuman agak sedikit kelamaan. Makanya di sini kita akan periksa pada ECU-nya. Di sini kita akan lepas pada baut 10 di sini ya, ada baut 10. Nah, di sini ada baut 10 yaitu dudukan pada ECU. Kita nanti akan lepas bautnya ini aja biar enak, biar nggak membuka bodi. Nanti kalau emang pada soket bagian ECU-nya dia yang meleleh, kita nggak perlu bongkar bodi. Tapi kalau di sini aman, ya kita bongkar bodinya. Jadi di sini kita akan coba dulu lepas baut dudukan ECU yang ada di sini, baut 10.2. Kemudian kita akan cek, lihat kabel 3 pasannya dia leleh atau enggak. Dan untuk pelepasan ininya kita nggak videokan ya, kelamaan, nanti kita akan lepas, setelah itu kita videokan kembali. Oke teman-teman ya, jadi untuk bautnya sudah kita lepas dan kita coba copot tadi, ternyata susah karena lengket, mungkin karena kotor ataupun leleh ya, kita juga belum tahu. Jadi di sini kita akan lepas bodinya dulu biar lebih enak ya, karena susah tadi. Kita akan lepas. Oke teman-teman ya, ini akhirnya bodi kita buka karena tadi mau melepas soket 3 pas ini, yang kabel besar ini susah di dalam, dan kita coba buka bodinya. Kemudian habis ini kita akan coba buka di sini soketnya aman atau enggak. Biasanya dia meleleh teman-teman ya. Di sini kita akan coba buka. Bentar. Pada bagian sini kabel 2 ini mudah. Oke ya. Kemudian kita akan coba lepas pada bagian soket yang bagian sini ya. Siapa tahu dia gosong. Kalau dia gosong dia sangat berpengaruh, nggak bisa dilepas, nggak bisa starter ya teman-teman ya, macet. Di sini kita lepas, macet teman-teman. Ini kita akan coba buka nanti ini. Oke, kita akan coba pelan-pelan untuk cukit dikit demi dikit. Mudah-mudahan nanti bisa ya, karena ini macet pada soketnya. Mungkin dia lengket pada bagian dalamnya ini ya. Kita akan coba.
Oke ya, pokoknya pelan-pelan, dikit demi sedikit kita akan cukit pakai. Oh, bisa ya, alhamdulillah bisa. Dan bisa diperhatikan buat teman-teman, ternyata soket yang 3 pas yang warna merah liris biru ini ya. Nah ini, nah di sini dia ada lelehan hitam-hitam. Kita akan coba bersihkan dulu, dan juga pada bagian soket ecunya ini teman-teman ya, bisa diperhatikan pada soket ecu ini ya, mana di sini dia kotor. Nanti kita akan bersihkan dulu, nanti kita akan coba setelah kita bersihkan dia bisa double starter atau enggak, karena di sini juga terlihat sangat kotor. Kita bersihkan dulu, habis itu kita tes. Oke, kita bersihkan dulu ya. Oke, jadi di sini kita akan bersihkan dulu pada bagian soket-soketnya teman-teman ya. Nanti kita juga akan sedikit kita rapatkan setelah kita bersihkan untuk bagian sekun yang kuning ini, biar lebih kenceng tentunya ya teman-teman. Kita bersihkan dulu. Oke, terserah pembersihannya pakai apa, pakai carbo cleaner boleh, terus dibersihkan, yang penting intinya di sini dia bersih. Kemudian di sini juga kita akan bersihkan, usahakan sampai bersih ya, nggak ada kotoran lagi. Oke, kita bersihkan dulu ya. Oke ya teman-teman ya, di sini sudah kita bersihkan untuk sekunnya. Nah, di sini sudah kita bersihkan tadi yang gosong, dan juga pada bagian ecu di sini juga sudah kita bersihkan ya. Sekarang kita tinggal tes untuk kabel 3 pasa ini. Kita coba akan tes menggunakan tester ini. Kita akan coba ya. Oke, nah bunyi. Jadi antara kabel 3 pasa ini semuanya harus connect. Jadi nggak ada yang nggak connect. Kalau nggak connect ya otomatis double starternya juga nggak bisa. Oke, di sini yang kesini dia connect. Oke, kesini, di sini juga connect. Jadi di sini connect, dengan ini juga connect. Oke ya, jadi semuanya masih tersambung. Dan perlu diingat buat teman-teman ya, untuk kabel 3 pasa ini nggak boleh short dengan body. Kalau short dengan body otomatis ada masalah, dan double starternya juga nggak bisa. Kita coba di sini akan dengan body, kita sambungkan dengan massa. Maksud saya dengan massa ya, bukan dengan body ya. Kita coba dengan massa ini, nanti akan connect atau enggak. Nih, bentar, mana massa ini? Oh, di shock nggak apa-apa. Nah, di sini aman, nggak connect ya, nggak ada yang connect dengan massa antara 3 kabel ini. Berarti intinya di sini nggak short. Mudah-mudahan hanya pada bagian ini aja yang bermasalah. Oke, sekarang kita tinggal pasang. Dan di sini kita akan sedikit kasih kabel serabut dikit biar lebih kenceng, nah, teman-teman ya. Kita akan coba kasih kabel bentar. Oke ya, di sini kita akan sedikit kasih ganjel kabel serabut pada soket yang kotor tadi. Bentar, hanya sedikit saja, maksud saya biar lebih kenceng teman-teman ya. Nah, seperti ini baru kita, aduh jatuh. Nah, kita ulangi. Oh gini ya. Nah gini, sudah kita pasang kabel serabut. Nah, tinggal kita pasang di soket
ecunya. Nah, udah ya. Kemudian tinggal yang satu kita tancapkan. Tinggal kita tes. Nggak tahu bisa atau enggak, juga belum tahu. Oke. Sudah kita pasang untuk soket ketiga-tiganya ya. Sekarang kita coba hidupkan, kita ambil remote. Oke, kita ambil remote-nya dulu dan kita akan coba tes. Kita aktifkan remote-nya dulu, hidup, dan kita coba starter. Oke ya teman-teman ya, bisa. Bentar. Oke teman-teman ya, di sini untuk double starternya sudah hidup dan mesin juga bisa hidup normal. Jadi intinya permasalahannya hanya gagal starter pada bagian soket. Ini yang bermasalah ya, yang kotor sedikit meleleh tadi ya, tapi sudah kita bersihkan. Dan intinya permasalahan sudah selesai. Jadi videonya cukup di sini teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya ucapkan terima kasih yang sudah melihat. Oke, jumpa lagi dengan kami di